Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa bulan terakhir, dunia dikejutkan oleh salah satu penyakit yang Allah turunkan. Itulah satu wabah ataupun virus yang kita kenal dengan nama wabah ataupun virus corona. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi terhadap perihal ini semua. Di dalam sabdanya, "Idza sami'tum bi ardin bitta'un fala tadkhuluha. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Yang artinya, jika kalian dengar bahwa pada satu tempat di sana terdapat satu penyakit ta'un, itulah penyakit yang sejenis dengan penyakit ini, fala tadkhuluha, maka jangan engkau dekati, jangan engkau masuk ke dalam tempat itu. Wa iza waqa'a bi ardin wa antum fiha, namun bila engkau berada pada tempat itu, fala takhruju minha, maka jangan engkau lari daripada tempat tersebut. Nah, ini adalah larangan daripada Rasulullah. Kita tidak boleh memasuki tempat yang dilanda penyakit ta'un ataupun penyakit yang sejenis dengan virus ini. Dan terhadap orang di dalam kampung itu, dalam daerah tersebut, tidak boleh keluar ke tempat yang lain, agar tidak terjangkit ataupun tidak menyebar kepada orang-orang yang lain. Dan juga sebagaimana yang diberitakan bahwa virus ini memakan korban tanpa memandang materinya, tanpa memandang usia, jabatan, dan lain sebagainya. Hal ini mengingatkan Al-Faqir kepada satu pertanyaan daripada seorang perempuan pada masa Rasulullah yang bernama Hafsah binti Jahsy. Beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, anahliku wa fina salihun, apakah kami akan binasa? Apakah kita akan mati sedangkan di antara kita ataupun di antara kami banyak terdapat orang-orang yang saleh?" Rasul menjawab, "Na'am, iya, kalian akan meninggal, akan binasa. Namun ada syaratnya, idza kathural khabas, apabila dosa-dosa, maksiat-maksiat telah merajalela di mana-mana." Nah, dapat kita simpulkan daripada indikasi pertanyaan Sayyidah Hafsah ini, Allah menurunkan bala, Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan wabah dikarenakan banyaknya maksiat, maraknya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Namun wabah ini ataupun bala, apakah ini ataupun tsunami dan lain sebagainya, bukan Allah turunkan hanya kepada mereka ahli maksiat, tetapi juga kepada orang-orang yang beriman, juga kepada orang-orang Islam, yang gunanya agar orang-orang beriman ini dapat mengambil pelajaran, dapat memetik hikmah di balik ini semua. Maka dari sinilah terbangkit Al-Faqir ingin menjelaskan sedikit perihal yang berkaitan dengan hikmah di balik Allah turunkan virus corona ini. Hikmah yang pertama adalah di balik Allah turunkan wabah corona ini, yaitu menyadarkan kita agar terus mendekatkan diri kepada Allah, agar terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Apakah itu dengan beribadah, berzikir, bersolawat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik buat kita selaku hamba. Karena tubuh seorang manusia bila dicukupi dengan ibadah yang maksimal, bila ibadahnya cukup, maka daya tahan tubuhnya akan kuat. Dia akan mendapatkan imunisasi daya tahan tubuh yang kuat, yang cukup, sehingga tidak akan mudah terjangkit oleh virus yang bernama virus corona ini. Begitupun dalam hal berzikir, dengan berzikir kita akan mengingat Allah, dan begitupun sebaliknya, Allah juga akan mengingat kita, sehingga apa yang kita pinta kepada Allah, dengan mudah Allah perkenankan pintaan kita. Dalam hal bersalawat kepada Rasulullah dengan perantara beliau, apa yang kita pinta kepada Allah dengan perantara kemuliaan Rasulullah,
akan mudah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidan shalla alaihi Allahu asyran." Sekali saja bersolat kepadaku, maka Allah 10 kali bersolat kepadanya. Ya, artinya Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepadanya. Bahkan seorang penyair pernah mendendangkan satu syair, "Adimi sholata ala nabiyyi Muhammad faqabuluha hatman ghaira taraddud. A'maluna bainal qabuli warrad illa sholata ala nabiyyi Muhammad." Kekalkanlah, abadikanlah bersalawat kepada Nabi Muhammad, karena untuk diterima bersalawat kepada Nabi Muhammad itu sudah dipastikan. Seluruh amalan kita berada di antara diterima ataupun tidak, kecuali bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Begitupun dalam hal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun akan bermanfaat kepada kita, apakah di dunia ataupun akan Allah perkenankan kelak di dalam akhirat. Sesuai dengan nazam ataupun syair Syekh Ibrahim Al-Laqani yang berbunyi, "Wa indana anna du'a yanfa'u kama minal Qur'ani wa'da yusma'u." Menurut kita ahli sunnah wal jamaah, doa ini dapat bermanfaat bagi manusia, bagi hamba, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran. Allah di dalam Al-Quran berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim, ad'uni astajib lakum." Hai hambaku, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doa kalian. Namun maksud doa di sini adalah doa yang dilengkapi syaratnya. Doa yang dilengkapi syarat dan rukun dalam berdoa. Salah satunya adalah ia harus membersihkan daripada segala harta-harta ataupun makanan yang ia lahap daripada makanan-makanan yang haram dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Hikmah yang pertama adalah agar menyadarkan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah di balik corona yang kedua adalah juga menyadarkan kita untuk terus berbuat kebaikan, untuk berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena sebagaimana yang telah Al-Faqir jelaskan, Allah turunkan bala, Allah turunkan wabah dikarenakan maraknya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Banyak orang-orang yang sekarang ya acuh tak acuh, tak memperdulikan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain. Maka ketika orang lain tak memperhatikannya, kitalah yang akan memperhatikan kebaikan kepada orang lain, dan kita larang keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Namun ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, harus sesuai dengan status kita. Ia sebagai seorang pemimpin, maka amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kepemimpinannya. Ia seorang ustadz, ia seorang ulama, ia seorang pengajar agama, maka amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan status keagamaannya. Itu yang kedua, menyadarkan manusia untuk terus berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan yang terakhir, ini yang sangat penting, hikmah di balik corona yang ketiga adalah tertutupnya tempat-tempat untuk bermaksiat. Karena dengan adanya corona, kita dilarang untuk berkumpul-kumpul di satu tempat, sehingga ini akan menyulitkan kepada mereka ahli maksiat, akan menyulitkan kepada orang-orang yang berpacaran, kepada orang-orang yang ingin meribah, menggosip orang lain, kepada orang-orang yang ingin membuat perjudian, orang-orang yang ingin bermesum, berkhalwah. Ini akan menyulitkan mereka. Apalagi pemerintah menetapkan anjuran, menetapkan kebijakan physical distancing, ya artinya kita tidak boleh ataupun menjaga jarak dengan orang lain. Ini juga akan menyulitkan kepada orang-orang yang berpacaran, orang-orang yang ingin berkhalwah, bermesum, berjudi dan lain sebagainya untuk melakukan itu semua. Bahkan ia akan sadar bahwa itu salah dan ia akan beribadah kepada Allah, akan bertobat kepada Allah atas segala maksiat yang telah ia lakukan. Bahkan Allah Ta'ala mengancam terhadap ahli maksiat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'sillaha wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha
wa lahu 'adzabun muhin. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasul Allah dan ia melampaui batasan yang telah ditentukan oleh Allah, maka Allah akan menempatkannya, meletakkannya, mencampakkannya di dalam neraka dan ia akan kekal abadi di sana dan ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Inilah 3 hikmah dasar di balik Allah Subhanahu wa taala turunkan virus corona ini. Yang pertama, agar terus giat mendekatkan diri, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, berzikir, bertasbih, bersolawat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Yang kedua, agar menyadarkan kita untuk terus berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang kebaikan dan melarang yang namanya keburukan, menegah yang namanya keburukan. Sedangkan terakhir adalah sukarnya para penjudi, para ahli maksiat, para orang yang berpacaran untuk melakukan itu semua. Ya, arti kata pintu maksiat ditutup oleh virus ini. Namun kita sebagai hamba, tugas kita selaku hamba ketika Allah turunkan virus ini hanyalah 2. Yang pertama ikhtiar, yang kedua tawakal. Ikhtiar juga terbagi ke dalam 2 bagian, ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniah. Ikhtiar lahiriah adalah usaha ataupun sikap kewaspadaan kita sebagaimana anjuran oleh ahli medis. Ahli medis mengatakan kita harus mencuci tangan, memakai alkohol sebagai penangkal virus, dan juga harus menjaga jarak dengan orang lain, tidak boleh berkumpul-kumpul di tempat keramaian. Ini adalah satu sikap kewaspadaan kita, sikap ikhtiar kita secara lahiriah. Sedangkan namun ini belum cukup. Harus dilengkapi, bahkan ini lebih penting, ikhtiar yang kedua, yaitu ikhtiar batiniah, yaitu dengan berzikir, bertasbih, bersolawat kepada Nabi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan daripada virus yang mematikan ini. Tugas yang kedua adalah tawakal. Ya, arti kata setelah kita mengikhtiar kepada usaha, sikap kewaspadaan kita secara lahiriah dan batiniah, kemudian setelah itu baru kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan pengertian daripada tawakal, tafwidul amri ila Allah. Segala urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah syarah singkat daripada Al-Faqir tentang hikmah di balik yang terdiam di balik Allah turunkan virus corona ini. Mungkin hanya inilah yang dapat Al-Faqir jelaskan. Bila ada kekurangan dan kejanggalan dalam pengucapan, terlebih dahulu Al-Faqir meminta kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.